Oke, karena sudah semakin dingin, nampaknya kita harus membuka mantel karena di dalam ini juga basah, guys. Kita di pos 5, pos 4, mohon maaf. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos berikutnya. Dari kita tinggalkan pos 5, pos 4 menuju ke pos 3. Ini teman-teman sudah persiapan untuk menurun lagi. Oke guys, terima kasih yang sampai sejauh ini masih setia menonton petualangan Rambu Roja di Latimojong. Oke, seperti ini turunan dari pos 4 menuju ke pos 3, atau kebalikannya, tanjakan saat dari pos 3 menuju ke pos 4. Sangat luar biasa guys, dengan akar-akar, tapi ini tidak ada jurang, jadi lumayan aman. Seperti ini tanjakannya. Oke, kita sudah berada di tanjakan yang ekstrim menurut saya, karena hanya ada akar-akar. Tapi saat hujan ini tidak ada masalah, karena ini ada akar yang menghalangi alas kaki kita untuk melangkah. Seperti ini guys ya, jadi tetap aman. Cuman untuk tanjakan sangat menanjak ini guys, luar biasa. Oke, kita lanjutkan saat di pos 3 nanti. Kaki sudah mulai pegal karena pengaruh dingin dari air hujan yang membasahi. Jadi saat angin berhembus, kaki terasa sangat kaku. Tapi masih terus semangat guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton videonya sampai berakhir di petualangan Rambu Roja ekspedisi Latimojong. Oke. Dari sini sudah terdengar suara arus sungai, tapi
entahlah, yang menandakan bahwa mungkin daerah perkampungan sudah dekat. Oke, kita sudah sampai di pos 3 jalur Karangan. Nah, ini ada teman-teman pendaki juga. Salam. Terima kasih sudah mau mampir di channel Rambu Roja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Rambu Roja. Ya. Ini pos 3 Tonase. Tonase dalam arti Indonesia dekat Nase. Nase itu seperti ini guys. Tanaman yang kadang digunakan untuk dijadikan tikar. Nah, itu namanya dalam bahasa Duri Nase. Nah, ini Tonase artinya dekat dengan Nase. Dan memang di sekitar pos ini ada banyak nase di sini. Itu tepat di belakang kita, akar-akar nase. Oke. Terima kasih sudah mau mampir. Hati-hati, semoga selamat sampai di puncak. Siap. Yuk, jangan lupa Rambu Roja. Ini dari pos 3 tadi kita akan menuruni pos 2, pos berikutnya ya. Ini kalau dari jalur puncak menuju ke Karangan, dan ini jalur Karangan. Dan inilah rute yang mereka katakan sangat sulit ini guys. Karena di samping kirinya kalau kita arah menanjak ada jurang. Ya. Kita coba perlahan-lahan. Semoga kita selamat menuju ke pos 2. Artinya jika Anda melalui jalur Karangan, rute ini atau medan ini berada di perantaraan pos 2 menanjak ke pos 3. Dan di belakang kita baru-baru adalah pos 3. Ini tanjakan berbahaya via jalur Karangan. Harus bergantian guys. Ini medannya saat Anda melewati jalur Karangan. Ini medan yang sangat sulit menurut saya antara pos 2 dan pos 3. Tapi setelah Anda melewati ini, pos 3 ada di depan. Oke, kita lanjutkan menuju ke pos 2. Karena kita arah menurun ini. Ini memang katanya jalurnya yang cukup ekstrim di jalur Karangan. Cukup ekstrim guys, apalagi saat hujan. Oke, itu teman-teman kita sudah berada di bawah. Nah, ini harus bergantian guys. Untuk melewati rute ini kita harus bergantian karena memang sangat ekstrim. Tapi beruntungnya ada akar-akar yang bisa kita pegang. Oke guys, karena saya akan melewatinya, jadi kamera saya matikan dulu. Ini penampakannya saat melewati ini. Harus satu persatu. Medan ini terletak di antara pos 2 menanjak ke pos 3 kalau arah jalur Karangan. Tapi setelah melewati jalur ini dan ada satu di atas lagi, maka pertanda kita sudah sampai di pos 3. Saya kurang tahu seberapa lama lagi kita menuruni hingga pos 2. Maka itu kita lanjutkan. Dan kita sudah sampai di jalur apa ini? Jalur yang sangat sering kita lihat. Nah, di medan yang sering kita lihat nonton di video-video para pendaki. Ini jalur yang memakai tali. Medan yang memakai tali dari pos 2 menanjak ke pos 3. Nah, ini. Oke, kita akan turun perlahan-lahan.
menanjak. Oke, kita sudah melewati jalur yang ada talinya ini. Nah, ini harus bergantian melewatinya karena tidak bisa dilalui oleh 2 orang. Oke, kita lanjutkan karena ini terus menanjak rupanya guys. Kalau arah dari pos 2 ke pos 3 ya. Nah, cuman untuk saya ini sangat menurun karena memang kita sudah turun. Kita berjalan dari pos 3 ke pos 2. Oke. Penampakan jalurnya menanjak dan terus menanjak dari pos 2 ke pos 3 di jalur karangan. Nah, ini masih ada tali ini guys ya, talinya. Jadi memang ini sangat ekstrim, tanjakan dari pos 2 menuju ke pos 3 jalur karangan. Ini sangat luar biasa pendakiannya, sampai harus dipasangkan tali seperti ini untuk mengamankan perjalanan kita. Apalagi saat muatan kita, beban yang kita bawa itu berat. Nah, ini sangat berbahaya sekali guys. Oke. Dan ini juga ada tali lagi di sini. Karena ini bebatuan dan saat turun hujan akan sangat licin dan sangat sulit untuk didaki, makanya butuh tali untuk mendaki. Nah, ini sangat luar biasa pendakiannya. Ini terletak di, kalau arah dari jalur karangan, terletak di pos 2 menuju ke pos 3. Karena saya sekarang sedang menurun ke pos 2. Dari pos 3 tadi Tok Nase, kita menuju ke pos 2. Oke. Ini bagi saya sangat luar biasa tanjakannya. Kalau mau menanjak dari pos 2 ke pos 3 seperti ini. Ini untuk saya sangat ekstrim bagi saya karena saya tidak terbiasa. Tapi kalau perlahan-lahan kita coba, tentu kita bisa melewati ini. Tapi ini sangat luar biasa, tanjakan terus tanjakan sampai dari pos 3 yang sudah kita lalui tadi sampai di sini. Entah bagaimana berikutnya di bawah sana, yuk kita simak. Kita lanjutkan dulu. Saat mendaki di jalur ini, jalur karangan, saat di pos 2 menanjak ke pos 3, saya sangat menyarankan untuk jaga jarak guys, karena ini batuannya kecil-kecil begini. Takutnya saat teman kita menanjak ada batu yang tergelincir dan bisa mengenai kita di belakangnya. Jadi sangat dianjurkan untuk menjaga jarak saat di jalur ini guys, karena bebatuannya sangat berbahaya saat mengenai kepala. Walaupun kecil, tapi tentu kita lebih menjaga keamanan. Oke. Menurut saya yang sudah kita lalui dari atas puncak sampai di sini, ini adalah jalur medan tersulit antara pos 2 dan 3. Ini adalah medan tersulit menurut saya karena pendakian yang cukup vertikal dengan medan yang berbatu. Nah, kita tidak tahu seperti apa pos 2 nanti ke pos 1. Oke, kita lanjutkan nanti. Dari semua pos yang sudah kita lewati, menurut saya untuk saat ini jalur tersulitnya ada di sini guys, di pos 1 ke pos 2 ke pos 3.
ini menanjak terus dan terus menanjak sampai di pos 3. Oke, kita lanjutkan dulu. Akhirnya kita tiba di jembatan Kahar Musakar namanya, guys. Di sini ada penjelasan antar pos-pos. Bentar kita pakai kamera belakang karena ini efek cerminnya tidak bisa dimatikan. Dan menurut saya semua rute yang sudah kita lalui, rute inilah yang paling sulit antara pos 2 ke pos 3. Oke, maksud saya rute jalur Karangan ya. Kalau jalur angin-angin ada juga yang luar biasa. Nah, ini pengaturan pos-posnya di jalur pendakian Latimojong via Karangan. Oke. Mantap. Ini pos 2 sebentar lagi akan sampai di pos 1. Oke, teman-teman kita sudah ada. Dan ini tempat kita bersih-bersih, dan itu ada tempat di sebelah sana itu ada tempat sholat di bawah gua itu. Alhamdulillah guys, akhirnya kita sampai di pos 1. Mana dia tulisannya? Pak, geser ke sini. Pos 1 ada tukang ojeknya sudah di sini tertulis. Mungkin inilah pos 1 guys. Pemandangan yang indah dan perkebunan kopi. Tapi, perjalanannya masih sangat panjang. Sayangnya tertutup kabut di sore hari ini. Dan ini teman-teman petualangan kita di ekspedisi Latimojong Ramburoja. Masih tetap semangat mereka. Tapi sayangnya sekarang jadi pendiam guys. Entah apa yang membuat mereka jadi diam. Apa yang membuat diam? Mereka malu guys. Saya kurang tahu apa ini rumah untuk kita istirahat atau bagaimana. Yang jelas pemandangan di sini sangat indah guys. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ini karena baterai tidak memungkinkan. Ini tinggal 8%, jadi kita sudahi dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di awal kita start di Dusun Angin-Angin. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, kita sudah beranjak dari pos 1 menuju ke perkampungan Karangan. Ini pos 1, tempat peristirahatan mereka. Oke, kita lanjutkan ke menuruni pos 1 ke Dusun Karangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Kakak Mailano. Dan akhirnya ekspedisi Latimojong sudah berakhir. Kita sudah kembali di tempat awal kita start atau base camp di Dusun Angin-Angin. Itu terlihat di belakang Dusun Angin-Angin. Kita berterima kasih banyak kepada orang ini guys, karena beliau inilah yang menuntun kita menuju puncak Latimojong Rantai Mario.
Nah, sayangnya beliau ini memang agak pendiam. Jarang berkata tapi terbukti ini orangnya. Hanya sedikit perkataan tapi buktinya banyak. Ada komen tentang perjalanan? Nggak mau. Iyalah. Baiklah, terima kasih sudah menonton petualangan Rambu Roja di ekspedisi Latimojong, dan kita akhiri ekspedisi ini. Ekspedisi ini kita mulai di hari Minggu dan kita sampai kembali di base camp pada hari Selasa malam. Jadi totalnya 3 hari 2 malam. Ekspedisi dari Dusun Angin-Angin, jalur merah, kita tembus puncak 2 hari 1 malam, terus bermalam atau camp di puncak, kemudian turun melewati jalur Karangan sehari, pas sehari sampai di tempat awal kita start atau di base camp kita. Oke, terima kasih yang sudah menonton Rambu Roja, petualangan Rambu Roja di ekspedisi Latimojong. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like dan komen, terima kasih yang sudah share, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih setelah mendoakan petualangan Rambu Roja sukses. Terima kasih banyak. Ini sedang ngapain? Ini inilah proses pembuatan gelang. Oh, gelang dari Ini dari apa namanya, rotan. Rotan. Fungsinya agar orang-orang yang tak kasat mata di atas tahu bahwa kita sebenarnya datang untuk sekedar lewat, tidak mengganggu mereka dan kehidupan mereka. Betul. Oh, jadi ini fungsinya biar tidak lewat ya, Pak. Oh iya. Begitu. Kata petinggi kampung atau teman-teman tak mau. Iya. Nakwa, tepasan nakwa. Tepasan atau teman-teman tua le. Ini meminta Allah. Iya. Yang menjadi rotan. Ya enggak rotan. Iya. Uwe. Iya. Uwe. Dikabuat semacam sisir kayak perhiasan, galang-galang atau ditoke untuk mati apa tak di bawah. Jora katemitas. Iya. Oh, jadi guys, inilah proses yang pesan orang-orang tua kita. Ya biar tidak lewat. Lewat itu dalam bahasa Indonesia apa, Pak? Dalam bahasa Indonesia tidak tersasar. Iya. Tidak keterusan ya. Karena keterusan itu lewat sudah. Iya, betul. Oke. Ya, jadi begini guys. Inilah proses, maksudnya pesan-pesan orang-orang tua saat kita masuk hutan, terutama di hutan Latimojong. Paling tidak ada tanda untuk mengenalkan diri kita bahwa kita tidak akan mengganggu orang-orang yang tidak kasat mata, atau mungkin dalam Islam yang kita sebut jin ya. Jadi seperti ini kepercayaan orang-orang tua kita, bahwa untuk mengambil rotan dan dipakai di mana saja. Bisa di telinga ini, Pak ya? Bisa. Di tangan, di tas-tas seperti ini. Kepala, di rambut. Iya. Gigi juga bisa. Gigi. Asal jangan dicolok di mata, Pak ya. Jangan di mata. Sakit itu. Iya, sakit. Yang bisa dicolok di mata apa, Pak? Rotan. Repa. Halo guys, hari ini berakhirlah petualangan ekspedisi kita di Gunung Latimojong via jalur merah, dan berakhir di angin-angin lagi via jalur Karangan. Kita mendaki melalui jalur merah angin-angin, dan kita turun melalui jalur Karangan. Demikianlah petualangan kita ekspedisi Latimojong. Menurut pengalaman pribadi saya sangat menyarankan bagi para pendaki pemula untuk melewati jalur ini. Walaupun menurut sebagian orang jalur angin-angin terlalu panjang,
tapi paling tidak tidak terus menanjak. Itu menurut pengalaman saya. Nah, sedangkan jalur karangan sangat menanjak bagi saya ya. Itu bagi saya. Tapi berbagai pendaki juga memang senang melewati jalur karangan. Tapi untuk saya sebagai pemula, saya sarankan untuk pemula lainnya untuk melewati jalur ini. Karena menurut saya tidak terlalu menanjak terus menerus ya. Oke, demikianlah petualangan kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah mendukung channel Rambu Roja. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang sudah share, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih yang sudah mendoakan perjalanan Rambu Roja lancar. Terima kasih banyak semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.